Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mbak, gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah lancar Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tujuan Mbak datang ke sini apa ya? Saya ingin melakukan sesi konseling Kak. Oh, konseling. Sebelumnya Mbak udah pernah lakukan konseling belum? Belum Mbak, ini baru pertama kali. Oh, baik begitu. Baik, sebelumnya karena kita belum kenal ya, perkenalkan dulu. Nama saya Hanifah Ulmutiha. Di sini saya sebagai konselor yang akan membimbing jalannya sesi konseling pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya dengan Salsa Mbak. Kalau boleh tahu Mbak Salsa ini aslinya orang mana ya? Saya aslinya orang Brebes Mbak. Oh, Brebes. Jauh berarti ya Mbak di sini? Iya, lumayan ya. Tadi dari rumah sini berapa menit? Berapa lama? Cukup 15 menit kayaknya nyampe deh Mbak. Oh, Deket kok. ya. Berarti Mbak di sini pindah? Iya, jadi saya dari Brebes ke Bandung itu sekitar 1 mingguan yang lalu lah Mbak. Nggak lama di sini Mbak. Baru awal-awal gitu, baru masuk Bandung. Oh, Iya, itu kalau boleh tahu pindahnya kenapa Mbak? Ini sih Mbak, soalnya ayah saya itu kan ada dinas di Bandung. Nah kebetulan karena dinasnya tuh bakalan lama, terus ibu saya juga kan di sini tuh kayak buka praktek juga. Terus ada cabangnya kan di daerah Bandung. Jadi kita sekeluarga tuh langsung boyong ke Bandung. Oh gitu, gitu. Mbak. Kalau boleh tahu Mbak berapa saudara? Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Oh, anak pertama ya. Baik. Untuk saat ini kesibukannya Mbak apa ya? Saya pelajar Mbak, saya masih SMA kelas 2. Oh, masih SMA kelas 2. Baik. SMA-nya jurusan apa Mbak? Saya IPA. Oh, IPA. Berarti nanti pasti ada rencana untuk mengikuti jejaknya ibu ya? Iya kebetulan Mbak, kedokteran gitu, amin. Amin. Oke. Kalau untuk adik-adiknya Mbak? Adik saya itu dua-duanya masih kecil sih Mbak, masih SMP sama SD, paling gede tuh SMP. Oke, baik. Tadi kan yang udah saya tanya tujuan Mbak sini untuk konselingannya. Nah, sebelumnya Mbak udah tahu belum konseling itu apa sih gitu? Konseling belum tahu banyak sih Mbak. Oh, belum tahu ya. Jadi konseling itu pemberian apa ya? Kayak pemberian solusi gitu, kayak untuk mengarahkan gitu, untuk mengarahkan, memberikan saran kepada individu yang mempunyai masalah gitu. Oh ya, jadi di dalam konseling itu kan ada 3 asas yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor itu tidak boleh menyebarluaskan rahasianya Mbak gitu, masalahnya Mbak ke orang lain tanpa seizin Mbak gitu. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini Mbak terbuka gitu, ini jangan tertutup, cerita aja, keluarin unek-unek yang ada dalam diri Mbak gitu. Anggap saja saya itu temennya Mbak gitu. Terus yang ketiga itu ada manajemen waktu, di mana sesi konseling ini kan ada di waktu ya Mbak gitu. Mohon maaf banget, saya hanya bisa ada waktunya itu sekitar 15 sampai 30 menit gitu Mbak. Gitu ya. Sebelum masuk ke sesi konseling, saya pengen tahu dulu Mbak, harapan Mbak ini setelah melakukan sesi konseling itu apa? Saya pengen lebih lega aja sih Mbak, perasaan saya lebih tenang gitu, dan juga saya pengen ada sedikit pencerahan dari Mbak gitu. Oke. Oh iya, belum tahu. Saya belum tahu biasanya. Apa sih yang sekarang Mbak rasain? Apa ya Mbak, saya tuh lagi ada permasalahan tapi dalam hal pertemanan begitu Mbak. Oh, pertemanan. Iya sih, memang zaman sekarang itu pertemanan udah lagi kayak kurang banget gitu ya. Terus sekali Mbak. Pilih-pilih circle gitu ya. Circlean ya. Terus apa lagi? Iya Mbak, jadi kan saya tuh kan ini ya baru anak pindahan kan. Saya belum lama, saya baru semingguan kan di sini di Bandung.
Nah, saya tuh kayak ngalamin culture shock gitu lah Mbak, antara budaya saya yang di daerah rumah saya itu kan Jawa kan notabene, sedangkan di sini kan Sunda, jadi kayak ada sedikit slack yang menurut saya tuh masih kurang banget saya adaptasi di sini gitu Mbak. Terus di dalam kelas saya tuh juga kan ternyata anak Bandung kan sudah semua ya Mbak, dan di kelas saya tuh cuma saya doang yang Jawa. Nah terus di sana tuh kayak apa ya, saya kayak ngerasa dikucilkan aja gitu Mbak. Begitu. Ada kayak perlakuan yang berbeda gitu yang teman-teman lakukan sama saya gitu. Itu kalau boleh tahu perlakuan apa sih yang biasa temen Mbak lakuin ke Mbak itu? Ya mungkin saya menyebutnya itu seperti bully kali ya Mbak, karena yang saya rasakan kan bukan hanya mereka tuh nggak nganggap bercandaan doang, tapi saya ngerasa benar-benar ini kayak bully gitu loh Mbak. Jadi kan saya kan bahasanya kan Jawa itu kan kayak medok gitu kan. Nah teman-teman aku kan Sunda, dan aku tuh kayak rasa teman-teman aku tuh kayak ngejek atau menghina gitu loh Mbak, kayak omongan aku tuh terdengar lucu kalau di telinga mereka. Begitu. Jadi dari teman-teman yang Mbak itu cuma bercandain gitu aja ya, cuma masuk hati Mbak gitu ya. Baik. Itu Mbak sebelumnya udah ada yang tahu nggak, kayak guru-guru gitu? Belum Mbak, belum tahu. Nggak ada yang tahu. Ini saya baru cerita pertama kali ke Mbak. Gitu. Ke orang tua pun juga belum. Terus kan tadi Mbak bilang kayak seperti bully. Itu kayak gimana? Bully itu kan banyak ya Mbak, kayak ada fisik, non fisik, kayak bully di sosial media gitu kan. Ada. Itu kayak gimana bully yang dilakukan oleh teman Mbak kepada Mbak? Mungkin kayak tadi ya Mbak, dalam bentuk omongan, kayak saya tuh sering kayak dikatain lah sama teman-teman saya kayak, "Ih orang Jawa aneh-aneh gitu kan, apaan tuh bahasa Jawa, bahasa kuno gitu kan, kayak bahasa orang deso gitu lah ya Mbak." Nah terus pernah nih Mbak, saya mungkin udah hal fisik kali ya Mbak, itu kan saya jalan kan di kelas. Nah teman saya tuh kayak sengaja banget loh Mbak nyodorin kakinya biar saya tuh jatuh, tapi untungnya saya nggak lihat kan, tapi saya tuh ngerasa biar dia tuh mau mempermaluin saya di depan banyak orang gitu. Pada saat itu pas lihat teman kamu ngelakuin itu, ada teman-teman yang lain gak yang kayak ngerasa, "Ih kasihan jangan gituin," gitu, ada nggak? Ada sih Mbak, cuma tapi kayak ya udah gitu, nggak dibantuin atau aku nggak di sini temenan sama aku aja gitu. Mereka tuh kayak, "Ini tuh apa nggak kasihan," habis tuh udah pergi aja gitu. Jadi kayak ya udah cuma sekedar omongan doang, habis tuh nggak digubris lagi gitu. Kayak mungkin terkenal di kelas aku juga tuh kayak terkenal anak-anak Bandung yang nakal-nakal gitu Mbak. Jadi kelas aku tuh kayak kelas yang paling heboh, dan kebetulan ada anak baru, dan anak barunya itu malah latar belakangnya berbeda gitu kan. Jadi udah kayak jadi bulan-bulanan gitu lah Mbak. Begitu. Ya mungkin dari teman-temannya kamu mungkin belum tahu kali ya kalau kamu tuh bahasa kamu tuh bahasa Jawa gitu. Ya mungkin kamu juga harus bisa beradaptasi gitu ya Mbak. Iya benar. Kamu juga harus bisa beradaptasi sama teman-teman kamu ya kan. Kan tadi seperti Mbak bilang itu kan Mbak baru seminggu ya di Bandung gitu. Menurut saya Mbak orangnya kayak susah beradaptasi juga nggak sih Mbak? Iya susah Mbak. Saya juga saya tuh di sekolah yang dulu tuh saya termasuk dalam orang introvert gitu. Jadi saya suka ngurung diri di sekolah, dan di kelas yang baru pun saya duduknya paling belakang dan di pojok Mbak. Jadi kayak teman-teman pun nggak terlalu anggap aku ada kelihatannya gitu kan, soalnya nggak kelihatan, bukan di belakang, pojok lah gitu. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Pojok. Pertama karena waktu saya masuk itu kan ternyata seluruh ruangan pun udah penuh ya, dan cuma ada tersisa bangku kosong di pojok. Nah itu pun cuma satu bangku doang, satu kursi doang Mbak, dan ya udah karena ada tempat lain kan. Dan katanya tuh sistem di kelas aku tuh nanti ada pergantian tempat duduk, tapi nggak ada yang mau duduk sama saya Mbak.
Terus kan sebelumnya di sekolah yang sebelumnya juga Mbak suka duduk di pojok ya. Itu kenapa? Karena saya nyaman aja sih Mbak. Sebenarnya kalau di kelas lama yang di sekolah lama tuh kayak saya tenang aja gitu kalau duduknya tuh pojok karena terhindar dari teman-teman yang berisik gitu kan ya Mbak. Tapi kalau dalam pergaulan sih saya biasa aja. Saya bisa punya teman dekat, punya sahabat gitu di sekolah lama. Cuma di sekolah yang baru saya belum dapat gitu. Begitu. Di sekolah lama kan mestinya kayak di Sunda gitu ya, ada orang Jawa. Nah, biasanya kan di Jawa juga pasti ada siswa orang Sunda ya. Nah, itu gimana? Apakah kamu sama nyikapinya kayak teman-teman kamu yang sekarang? Nggak terlalu sih Mbak, karena saya lebih ke individualnya kali ya Mbak. Saya termasuk orang yang kayak ya udah sih biarin aja gitu kan. Lebih ke ya udah gitu, biarin aja urusan kita kan sendiri-sendiri gitu. Oh iya, terus gimana lagi Mbak? Iya gitu Mbak, saya nggak terlalu kayak ambil pusing kayak ya udah orang Sunda ya sudah, Jawa ya Jawa, yang penting kita tetap teman gitu, nggak ada kayak pembeda-pembeda. Tapi kalau di sekolah yang baru tuh saya merasa kayak aku dibedain banget gitu. Oke, dari sekolah yang lama juga Mbak udah kayak enaknya sendiri gitu ya. Nah itu apa sih alasan dasar gitu kok Mbak pengennya sendiri gitu, pengen menyendiri gitu? Saya lebih nyaman aja gitu Mbak kalau sendiri, kayak misalkan saya tuh lebih suka kalau di dalam kelas itu Mbak duduknya sendiri, tapi kalau di istirahat itu saya bareng-bareng, cuma kayak dalam hal belajar doang saya sendiri gitu. Tapi kalau di sekolah lama saya bisa punya teman, sedangkan yang di sekolah baru saya benar-benar kayak akses saya benar-benar di blok banget loh Mbak, kayak aku pun nggak bisa punya teman dekat di sana, kayak mana-mana sendiri terus gitu, beda sama sekolah yang lama. Oke, baik. Setelah apa yang udah Mbak ceritakan ya, karena Mbak kan baru seminggu pindah ya, seminggu pindah dari Brebes ke Bandung itu baru seminggu. Nah mungkin menurut saya itu kurang ya adaptasinya. Siapa tahu besok atau lusa gitu ataupun beberapa bulan kemudian Mbak bisa beradaptasi gitu, belajar bahasa Sunda gitu, bahasa Sunda. Terus Mbak coba ini apa kayak pelan-pelan ngedeketin pelan-pelan ngedeketin temen Mbak gitu, dibaik-baikin gitu lah gitu. Atau enggak Mbak tanya gitu ke temen Mbak, apa sih salahnya aku gitu, emang kenapa sih kalau orang Jawa itu emang gak boleh berteman ya sama orang Sunda gitu Mbak. Berarti kan harus ada pendekatan dulu ya Mbak? Iya, harus ada pendekatan gitu, buat adaptasi gitu. Karena memang ya saya tahu gitu ya orang introvert itu susah untuk adaptasi. Tapi kalau misalnya terus-terusan kita mencoba deket dulu ya sama orang, kayak deket, coba nanya-nanya kamu mau kemana gitu, insya Allah dia akan ngerespon gitu loh, respon kita. Juga Mbak kalau misalnya ada apa-apa di kelas, Mbak jangan jangan dipendam sendiri lah gitu. Mbak usahain cerita ke guru gitu, guru yang Mbak kiranya bisa dipegang omongannya gitu, rahasianya gitu, memegang rahasia gitu. Mungkin kan namanya SMA pasti ada guru BK ya Mbak? Iya ada. Ya, Mbak bisa cerita ke guru BK itu gitu. Terus Mbak kalau di rumah suka ditanyain nggak kayak sekolahnya gimana gitu sama orang tua? Mbak cerita ke orang tua tentang sekolahnya Mbak? Kalau orang tua saya belum sih Mbak, kayak mungkin nanti gitu atau paling kapan gitu, tapi sejauh ini kayaknya belum pernah dan mungkin kayaknya untuk minggu ini kayaknya orang tua saya nggak bakalan nanya itu sih Mbak, soalnya kayak aku ngeliat sendiri tuh kayak sama ibu saya tuh bener lagi ngurusin pemindahan loh Mbak, kan kayak lagi sibuk-sibuknya kan ngurusin berkas-berkas dokumen gitu, jadi kayak
ya udah pulang ke rumah pun dalam keadaan kayak capek, sama-sama capek orang tua saya, ya udah tidur, dan aku jarang kayak keluar kamar gitu buat cerita sama ibu sama ayah saya gitu. Paling kalau keluar bareng-bareng pun makan, ya udah masuk ke kamar masing-masing gitu. Berarti di rumah juga adaptasinya jarang ya, kayak ngomong interaksi gitu ya, komunikasinya. Gitu. Ya kalau ya sebisa mungkin Mbak cerita gitu ya, minta waktunya ayah atau ibu buat dengerin cerita kamu, kalau kamu suka tuh gini. Terus juga apa ya, kamu jangan mikir kayak ini gara-gara aku orang Jawa apa ya jadi aku nggak ditemenin. Nah, kamu jangan mikir gitu, enggak, mungkin itu mereka tuh kayak asing aja gitu sama bahasanya kamu gitu, jadi mereka kayak gitu. Seperti itu Mbak. Intinya Mbak jangan mikir kalau mereka itu ngebully Mbak tuh bukan karena bahasanya Mbak gitu, tapi mungkin ini ya, mungkin salah satu cara mereka untuk pengen dekat dengan Mbak tuh seperti itu. Caranya berbeda ya. Iya, caranya berbeda dengan yang lain. Jadi mereka bercandain gitu, siapa tahu respon dari kamu tuh bagus gitu biar dekat sama kamu. Mungkin gitu. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya Mbak. Udah 15 menit. Sebelumnya terima kasih Mbak udah mau datang untuk konsultasi saya. Kalau misalnya nanti Mbak pengen cerita lagi ke saya, Mbak boleh hubungi saya lagi lewat WhatsApp. Nah, nanti untuk sesi kalau misalnya Mbak pengen konseling lagi, nanti bisa lewat online ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya.